Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ayu Fitria dengan NIM 2105030017. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Lansia. Jurnal yang saya ambil yaitu pemanfaatan waktu luang dalam aktivitas kehidupan sehari-hari lansia di Posyandu Kedung Gobiak, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Aktivitas yang dimanfaatkan dalam waktu luang sangat penting bagi kehidupan para lansia. Aktivitas ini bisa menciptakan kehidupan lansia yang nyaman. Tingkat kepentingan aktivitas waktu luang berbeda-beda bagi seseorang, bila dilihat dari aspek yang berbeda. Pada orang dewasa, termasuk lansia, waktu dan sumber daya keuangan seperti pekerjaan yang mahal dan tanggung jawab terhadap keluarga dapat menghalangi seseorang untuk menikmati pentingnya aktivitas yang bersifat menyenangkan. Adapun tipe-tipe aktivitas yang dipilih para lansia untuk mengisi waktu luangnya adalah duduk santai, berbincang atau ngobrol, gerak badan, kegiatan kemasyarakatan, beraktivitas ringan, dan menikmati pekerjaan mereka. Duduk santai. Untuk mengisi waktu luangnya, mereka menghabiskan waktu minimal 15 menit, bahkan hingga berjam-jam hanya untuk duduk santai. Ada hanya untuk duduk saja tanpa alasan yang jelas, ataupun ada mereka yang menonton televisi bahkan mendengarkan radio. Bagi lansia pasif, mereka biasanya hanya duduk santai saja. Tapi bagi lansia aktif, mereka duduk untuk menghilangkan rasa lelah mereka setelah bekerja. Namun, bagi mereka yang senang menonton TV dan mendengarkan radio, namun mereka tidak memiliki fasilitas itu, mereka akan pergi ke rumah tetangganya hanya sekedar untuk menghibur diri mereka, menonton atau mendengarkan radio. Namun ada juga yang memiliki fasilitas itu, tapi mereka tidak menggunakan itu. Yang kedua itu ada berbincang atau bercerita. Aktivitas ini dilakukan bisa di lingkungan rumah ataupun tempat kerja, seperti di sawah dan yang lainnya. Adapun yang mereka ajak bercerita itu atau berbincang itu bisa suami mereka, istri, anak, tetangga, teman, dan saudara mereka, atau bahkan orang asing sekalipun. Aktivitas ini mereka lakukan untuk bertukar informasi dan menghilangkan rasa kesepian mereka. Yang ketiga itu ada gerak badan seperti senam. Aktivitas ini bisa mereka lakukan di rumah atau di posyandu. Tujuannya untuk menjaga kondisi fisik mereka agar tidak mudah sakit-sakitan dan bisa juga menjadi hiburan untuk mereka. Yang keempat itu ada kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan ini seperti posyandu, pengajian, dan PKK. Ini adalah salah satu kegiatan untuk menghibur diri mereka, bertukar pikiran, informasi, dan mempererat tali persaudaraan. Yang kelima itu ada beraktivitas ringan, misalnya membersihkan kebun, mencari kayu, menanam pohon, dan sebagainya. Aktivitas berkebun banyak dilakukan di desa, terutama yang masih mempunyai kebun atau pekarangan luas, termasuk sawah atau bahkan kebun-kebun yang lain, sehingga mereka juga memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam dengan menggunakan peralatan seperlunya. Kesimpulan yang bisa diambil dalam jurnal ini yaitu bagi lansia pasif, mereka lebih sering duduk santai seperti menonton televisi, mendengarkan radio, bersosialisasi seperti berkunjung ke rumah tetangga atau saudara, bahkan teman mereka sendiri. Sedangkan bagi lansia aktif, mereka memilih untuk berkebun. Bagi lansia, upaya yang dapat dilakukan seseorang ketika memasuki usia lansia yaitu mengikuti kegiatan posyandu lansia, menerapkan pola hidup aktif, mencari kesibukan yang disenangi, dan menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga yang teratur dan terukur, yang didukung makanan yang bergizi, seimbang, dan tidak berlebihan. Dan bagi kader posyandu, agar bisa memberikan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia, seperti senam untuk lansia, edukasi tentang pengetahuan kesehatan lansia, dan pola hidup aktif, serta konsultasi bagi lansia. Sekian video dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.